karena hari ini adalah hari yang baik, hari yang terindah, di mana kita boleh beribadah di tempat ini, di keluarga Oli Rondo. Dan semua adalah rancangan-rancangan Tuhan yang begitu indah, begitu mulia bagi keluarga, sehingga bukan kebetulan atau bukan ya juga yang kita yang sudah mengatur jadwal, tetapi semua adalah kebaikan Tuhan. Karena keluarga ya boleh bersuka cita atas prestasi daripada Tesalonika Pangkerego yang boleh menyelesaikan studinya S1 di Unsrat ya. Nah, untuk itu saat ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil di dalam kitab Amsal Soleman. Surat Amsal Soleman pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan saya akan bacakan dalam terjemahan lama berbunyi sebagai berikut. Amsal Soleman 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan manusia mendapat pengetahuan. Karena perniagaannya itu terlebih baik daripada berniagakan perak. Dan hasilnya pun terlebih baik daripada emas tua. Ayat yang ke-15. Maka terlebih indah adanya daripada menikam dan segala yang dikehendaki olehmu itu tiada dapat dibanding dengan dia. Terima kasih dan silakan duduk. Raja Soleman ya adalah merupakan raja yang menggantikan Daud ayahnya, memimpin Israel ya. Nah, saudara, dalam kepemimpinan Raja Soleman, Israel mencapai puncak kejayaan. Apa sebab? Mereka biasanya di bawah kepemimpinan bapaknya Daud selalu perang ya. Tidak ada hari tanpa perang ya. Setiap hari ada pembunuhan. Tetapi tatkala Soleman memimpin, maka dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, dan Tuhan tanya, apa yang kau minta, hai anakku Soleman ya. Nah, Soleman di sini saudara ya, dikatakan firman Tuhan bahwa dia hanya meminta hikmat dan pengetahuan. Tuhan juga katakan, apakah engkau tidak mau meminta kekayaan atau mati segala musuhmu? Ya. Itu saudara sekalian tidak diminta oleh Raja Soleman. Ternyata apa yang dia minta itu hal yang luar biasa. Hikmat yang dari Tuhan. Sehingga hikmat itu pun langsung dites, langsung diuji. Ya, tatkala dua perempuan yang memiliki anak, yang satu anaknya sudah meninggal, kemudian yang satu masih hidup. Nah, yang sudah meninggal anaknya ini dia ngotot untuk mengambil anak yang satu ya, karena anak itu sama umur, masih bayi ya. Dia katakan bahwa itu milik saya, yang satu katakan itu milik saya, sehingga terjadi percekcokan sehingga sampai ke telinga raja, dan raja panggil, mana itu anak itu ya. Nah, di sini raja menunjukkan hikmat yang didapatkan dari Tuhan seadil-adilnya ya. Mungkin kalau manusia, kalau sekarang ya, mungkin kita tatkala kita akan memutuskan, kita tidak tahu siapa yang menjadi pemilik itu. Tetapi dengan bijaksana Raja Soleman mengatakan, ya kalau demikian tidak ada yang mau mengalah, semua ngotot, tidak mungkinlah satu anak itu dilahirkan oleh dua orang ibu ya. Nah, Soleman meminta agar supaya dia diberikan pedang, dan lepaslah anak itu di atas meja, kemudian dia akan panggal dua, dia akan belah dua, sehingga yang satu mendapat bagian, yang satu mendapat bagian. Ini ujian yang pertama saudara. Kemudian tatkala pedang itu akan diletakkan, akan dilepaskan untuk membagi dua anak ini, si pemilik ini, ibu yang menjadi miliknya, dia katakan begini, jangan ya, jangan potong dia ya, dia akan mati. Untuk apa? Kalau dia sudah mati, berikan saja kepada yang dia ya. Kemudian yang satu, apa dia bilang ya, lebih baik belah dua jo, panggal dua jo ya.
Dan Sulaiman, saudara sekalian, dengan hikmat yang ada padanya, dia tidak langsung panggal atau mengiko yang ini mau. Karena sudah nyata di situ bukan dia yang dia ibunya yang sah. Dia mengambil anak itu dan diberikan kepada ibu yang memberikan anak itu untuk hidup. Nah, ini hikmat yang pertama. Jadi hikmat itu, saudara, sangat penting di dalam kehidupan. Hikmat itu bisa menentukan. Kita bisa, saudara sekalian, menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang benar, mana yang salah, itu hanya hikmat. Orang yang tidak berhikmat, saudara, dia tidak tahu mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak baik, mana yang salah. Dia tidak tahu. Ya. Amsal Sulaiman maka mengatakan, orang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak berhikmat, meskipun ada kerusuhan, ada kekacauan, dia maju terus sampai binasa. Tetapi orang yang berhikmat, dia akan berpikir bagaimana menghindari jalan itu. Nah, ini satu hal yang saudara sekalian digambarkan bahwa hikmat itu lebih dari segala-galanya. Lebih daripada emas dan perak. Hasilnya pun akan melebihi segala yang kita usahakan. Ya. Nah, saudara, di tengah-tengah dunia ini, kehidupan kita diperhadapkan dengan realita atau pergumulan permasalahan. Dan orang berlomba-lomba untuk hidup sejahtera. Hidup baik, artinya secara finansial diberkati, keluarga diberkati, ya. Segala yang dia butuhkan itu ada. Nah, termasuk saya dan saudara. Dalam kita hidup, tidak mungkin kita tidak memikirkan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian kebutuhan besok dan yang akan datang. Pasti kita akan berpikir bagaimana kita membuat program. Dan untuk membuat program ini tentunya sesuai dengan penghasilan. Ya. Kalau dia penghasilan cuma 1 juta, tentu dia akan atur 1 juta ini supaya cukup untuk 1 bulan. Ya. Kalau dia punya penghasilan 5 juta, dia akan atur supaya cukup selama 1 bulan. Kalau perlu masih ada sisa. Nah, orang yang bijaksana tentu dia tidak akan berpikir untuk memboroskan sehingga baru pertengahan bulan sudah habis. Ya, tentunya dia akan berpikir, ya di setengah bulan itu mau makan apa kalau berkat atau gaji sudah ada. Nah, ini pemikiran manusia. Ya, kita berusaha untuk melakukan sesuatu agar supaya kita mendapatkan penghasilan yang banyak, penghasilan yang besar, sehingga dapat memenuhi keluarga, anak-anak, apalagi yang sudah ada cucu, dapat memenuhi anak-anak cucu-cucu. Ya, kalau perlu pun masih bisa dibagi-bagi kepada keluarga atau kakak beradik. Ya, itu pemikiran kita manusia. Ya. Nah, dengan rencana ini, maka manusia akan berlomba berpacu dengan berbagai cara. Sebab itu, anak-anak dari kecil sudah diajarkan harus sekolah. Entah zaman sekarang apakah beda dengan zaman dulu, ya. Tapi kalau zaman dulu, masa kami, anak-anak harus sekolah, ya. Meskipun bayar, orang tua akan berusaha membiayai, bahkan menjual aset, bahkan menjual kebun, ya, agar supaya anak-anak bisa sekolah. Apa sebab? Kalau dia sekolah, dia bisa mendapatkan pekerjaan. Dia bisa bekerja dan dia punya penghasilan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, akhir zaman ini, di hari-hari ini saya melihat ada orang yang karena anaknya mungkin penangkapannya mungkin tidak mampu, atau dia mampu tetapi orang tua mungkin tidak mampu, sehingga orang tuanya memaksakan anak itu sudah jangan sekolah. Ya, tidak perlu sekolah. Apa sebab? Lebih baik dia kerja kebun saja. Ada yang begitu. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, orang yang berhikmat dia akan berkorban agar supaya anaknya bisa sekolah. Ya, sama dengan Ibu Oli yang Tesa diusahakan sekolah dan ternyata kemarin sudah diwisuda, meraih gelar sarjana pertanian. Ya, ini hal sebetulnya yang luar biasa yang diraih dan dicapai. Namun setelah selesai dalam pendidikan bukan hanya sampai di situ. Nah, sebab itu
setelah mendapatkan gelar ya sarjana pertanian, maka harus melanjutkan. Apa yang harus dilanjutkan? Ya kalau tidak ke S2, ya cari pekerjaan, melamar pekerjaan, ya. Karena kalau tidak mendapatkan pekerjaan, ya tentunya orang tua ya tentu mengharapkan demikian. Tetapi ingat bahwa yang ditamatkan kemarin memang banyak. Berapa, Tessa? 1.200. Ya, dibayangkan 1.200 sarjana S1 dan S2 itu ditamatkan, diselesaikan. Nah, pertanyaan, lapangan kerja ini baru Unsrat, ya. Belum lagi dengan Unima, belum lagi dengan universitas-universitas lain di daerah-daerah lain. Nah, melihat fenomena yang terjadi bahwa tenaga kerja orang-orang yang berpendidikan sudah lebih banyak, mau dikemanakan, mau kerja apa. Nah, menghadapi semua ini tentunya harus dengan usaha. Orang tua juga berusaha agar supaya melobi, agar supaya di mana ada kesempatan untuk bekerja, kerja apa saja yang penting itu halal, itu kerjakan, jangan pilih-pilih. Tetapi untuk zaman sekarang, saudara, untuk menjadi PNS sangat sulit, ya. Bahkan jabatan-jabatan di pemerintahan sangat sulit. Karena ya mencapai jabatan itu orang harus mengeluarkan biaya, atau istilahnya charge, harus dibayar. Nah, untuk membayar itu kita harus mengeluarkan biaya yang banyak, besar. Tetapi apakah kita mampu? Nah, dalam hal ini kita membutuhkan hikmat. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya jalan. Tuhan satu-satunya penolong yang tidak pernah akan meninggalkan dan tidak akan pernah mengecewakan. Manusia tanpa Tuhan dia tidak dapat berhasil. Tetapi kalau dengan Tuhan, apapun bisa diterobos, bisa dimasuki. Karena dikatakan dalam kitab Nabi Daniel, ya, Tuhan itu mengangkat raja, bisa jadi raja. Tuhan itu memecat raja kalau sudah tidak benar, dipecat. Hanya Tuhan yang berkuasa. Dan manusia juga sekarang ya, kadang-kala kalau sudah jadi pejabat, ya dia punya anak buah harus patuh, entah itu baik atau tidak baik, harus patuh kepada pimpinan. Tapi kadang-kala pimpinan yang mengajarkan anak buah salah, ya. Sehingga tatkala dia mau melawan, maka dia akan dilengserkan dari jabatan itu. Nah, saudara, ini manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan, tatkala kita melakukan kebaikan, tatkala kita setia kepada Tuhan, Tuhan itu segala-galanya. Dia punya power, ya. Dia punya otoritas. Sebab itu kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Sehingga orang, saudara, akan dengan berbagai cara dia akan tempuh. Ya, baik cara yang halal atau tidak halal dia akan tempuh. Tetapi ya, kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan melakukan hal yang baik, hal yang halal dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang penting Tuhan mintakan, ikutilah apa kata Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, hukum Tuhan harus dilakukan. Kalau kita melakukan hukum Tuhan, maka saudara, Tuhan akan mengasihi kita. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, kita melakukan hukum Tuhan, kita menerima kebenaran, kita menerima Roh Kudus. Maka dikatakan oleh ya Rasul Yohanes dalam kitab Injil Yohanes, jika aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, firmanku di dalam kamu, pintalah apa yang kamu mau minta. Ya. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 kalau tidak salah. Jikalau kamu tetap di dalam aku. Iya, jikalau kamu tetap di dalam aku. Dan perkataanku tetap di dalam kamu. Perkataan atau firman Tuhan ada di dalam kamu. Pintalah barang apa yang kamu kehendaki. Pintalah barang apa yang kamu kehendaki. Itu akan dikaruniakan kepadamu kelak. Itu akan dikaruniakan kepadamu kelak. Ya. Jadi, Tessa dalam hal ini
perlu banyak baca firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Taruh firman dalam hati. Taruh kebenaran di dalam hati dan berpikirlah dan selalulah minta kepada Tuhan. Karena Matius 7 ayat 7, pintalah maka akan diberi. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu Tuhan. Firman Tuhan katakan. Dan kita percaya bahwa orang yang meminta akan menerima. Orang yang mengetuk pintu maka pintu akan dibukakan. Apa yang Tessa mau minta? Ya. Semua diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah sebab itu kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Jangan kita abaikan untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang mempunyai kuasa. Tuhan berkuasa di sorga, di langit, dan di bumi. Dia berkuasa akan hidup kita. Hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal, berarti milik Tuhan. Kita hanya perlu berserah kepada Tuhan. Tatkala kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka segala yang kita inginkan, kita dambakan, kita cita-citakan, pasti kita akan dapatkan. Karena dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 16 dan ayat 17, semua yang ada dalam dunia ini adalah keinginan mata, ya, keinginan daging, keangkuhan hidup, ya, itu bukan dari Tuhan tapi dunia. Dan inilah yang orang cari. Orang mencari, saudara sekalian, supaya apa yang dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa pakai, ya. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Memang kita juga, saudara, memang membutuhkan itu. Tetapi Tuhan katakan, ya, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Soal makan itu Tuhan akan memberikan. Soal minum, apapun yang kita butuhkan, Tuhan itu akan memberikan. Yang penting, saudara, dalam hal ini kita mau datang kepada Tuhan. Ya, coba lebih baik kita baca 1 Yohanes 2 16 dan ayat yang ke-17, terjemahan baru. 1 Yohanes 2 16. Ya. Ayatnya 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, itu saudara sekalian firman Tuhan katakan yang ada dalam dunia, yang dicari manusia, yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup atau kesombongan, ya. Itu yang dalam dunia yang dicari manusia. Tetapi tuh, kalau dunia ini akan dibinasakan, maka semua akan hilang. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan itu kekal selama-lamanya. Karena jangan lupa, di samping kita mencari pekerjaan, kita berusaha, maka tujuan kita adalah sorga. Sebab itu, saudara, tatkala kita mendapatkan berkat daripada Tuhan, maka kita perlu syukuri, ya. Kita perlu syukuri karena banyak orang akhir zaman ini tatkala diberkati mereka lupa Tuhan. Nah, saya dan saudara, firman Tuhan ingatkan kalau kita diberkati kita harus bersyukur, ya. Dan lebih setia kepada Tuhan karena semua yang memiliki yang terbaik, ya, maka itu saudara sekalian mereka bangga-banggakan. Jadi kalau dia diberkati kekayaan, dia bangga dengan kekayaan. Kalau dia diberkati dengan hikmat, dia bangga dengan pengetahuan. Dia diberkati dengan apa, saudara sekalian? Kekuatan, dia bangga dengan kekuatan. Sebab itu dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan, coba minta tolong baca Yeremia 9 ayat 23 dan ayat 24. Ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini saudara sekalian diingatkan, ya, diingatkan bagi kita semua yang ada bahwa kalau kita mau bermegah, ya,
kita melihat ada yang bermegah karena kekuatan, power, ya. Ada yang bermegah juga karena apa? Sebab kekayaan. Dan ada yang bermegah karena pengetahuan. Tetapi ada juga yang bermegah karena Tuhan. Sebab itu saudara dalam Tuhan, orang yang mau bermegah, bermegahlah karena mengenal Tuhan. Ya, sebab itu kita yang ada, mari kita mengenal Tuhan. Karena itu yang menjadi kemegahan atau kebanggaan kita. Kita bangga kita bisa mengenal Tuhan dan kita mengetahui jalan keselamatan. Karena tujuan kita di samping kita hidup, ya, kita akan menuju kepada kekekalan. Ada dua kekekalan, sorga dan neraka. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia akan kekal di sorga. Tetapi orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, dia akan kekal di neraka. Saudara sangat menderita. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan, ya, marilah kita setia datang kepada Tuhan. Nah saudara, manusia akhir zaman ini juga diliputi dengan kekhawatiran. Tatkala dia mengalami kekurangan, maka dia akan khawatir. Ya. Nah, kekhawatiran tentang hidup ini Tuhan Yesus juga sudah pernah sampaikan di dalam Matius pasal yang Matius 6 ayat yang ke-25. Minta tolong dibaca. Matius 6 ayat 25. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, apa yang hendak kamu makan dan minum. dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, Jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. apa yang kamu mau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, Hidup lebih penting daripada makanan. dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, tubuh itu lebih penting dari pakaian. Pandanglah burung-burung di langit, Ya, sampai di sana saja. Saudara, kekhawatiran ini memang wajar, saudara, sebagai manusia. Tetapi satu-satunya jalan kita bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Jangan khawatir karena ya Rasul Paulus pun ya saudara sekalian menyuratkan, firman Allah mengingatkan kita ya agar supaya saudara sekalian jangan kita khawatir tentang apapun juga yang ada di dalam dunia ini soal kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi semua serahkan kepada Tuhan. Coba baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat 6. ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Iya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi serahkanlah kepada Tuhan ya dengan doa dan mengucap syukur. Jadi saudara-saudara Tuhan, doa dan mengucap syukur itu menghilangkan kekhawatiran. Karena kalau kita berdoa kepada Tuhan dan kita selalu bersyukur, baik kita ada maupun tidak ada, kita diberkati maupun belum diberkati, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat ucapan syukur ini dan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena ayat 19, Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Filipi 4 ayat 19. Ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan yang akan mencukupkan. Jadi saudara, mari kita imani, kita yakini bahwa kalau kita melakukan kehendak Tuhan, tidak perlu kita khawatir ya. Karena belum dapat dengar ada di tempat di sekitar orang mati karena tidak makan, karena tidak minum. Belum ada saudara, tetapi semua Tuhan pelihara, baik pejabat maupun buruh ya. Semua diberi makan oleh Tuhan sehingga tidak ada yang pernah mati kelaparan. Nah, oleh sebab itu, karena Tuhan itu sumber pertolongan, mari kita cari Tuhan. Selagi ada kesempatan, kita cari Tuhan ya. Yesaya 55 ayat yang ke-6, mari kita baca firman Tuhan.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selagi dia masih berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berseru atau berdoa selagi dia masih dekat dengan kita. Kenapa saudara? Karena satu kali kelak kita akan cari Tuhan, sudah tidak ada lagi. Itu masuk di Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11. Itu meterai yang kelima, di mana pekabaran sudah tidak ada lagi. Pemberitaan sudah tidak ada. Orang sangat sulit untuk mencari Tuhan di waktu itu. Tetapi bagi orang yang setia, yang sudah melakukan firman Tuhan, itu sudah sempurna. Sudah menikah dengan Tuhan, tapi masih di bumi. Nah, meterai kelima itu terjadi penganiayaan besar-besaran. Ya, mempersiapkan masuk pada zaman antikris. Dan gereja Tuhan yang sudah sempurna menikah dengan Tuhan, persiapan untuk keangkatan ke sorga atau raptor. Itu di meterai yang ke-6. Nah, oleh sebab itu, ada waktunya kita cari Tuhan, boleh mendapatkan. Dan ada waktunya, tatkala kita mencari, kita sudah tidak mendapatkan. Sebab itu, selagi ada kesempatan, selagi kita masih sehat-sehat, masih kuat, mari kita usahakan kalau ada jam ibadah, orang datang ibadah. Ada jam, ada hari berpuasa, kita berpuasa. Saat-saat kita isi di rumah, di saat kita tenang. Jangan ya cuma habis waktu dengan HP, ya. Tetapi ada waktu-waktu kita baca firman Tuhan, baca buku pelajaran dan berdoa. Ya. Tapi kalau di sini tidak ada yang sibuk dengan HP, Kang Afini. Ya. Karena hitung-hitung, sedangkan anak-anak kecil saja, Clay ini, aduh, satu hari kalau mau los itu, bangun pagi, so pegang HP, bangun pagi sampai kadangkala ndak makan siang, cuma dengan HP, ya. Kecuali dia habis sekolah, ya, ndak pakai HP, tapi dia so ada pembagian waktu, cukup satu hari cuma 4 jam saja. Ya. Nah, ini perlu diajarkan, kita perlu mengerti. Mari kita belajar di sini. Orang yang berhikmat tidak akan membuang-buang waktu untuk hal yang demikian. Tetapi dia ada waktu berdoa. Nyatakan kepada Tuhan. Memang HP ini adalah sesuatu alat yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kadangkala kita sudah ada waktu berdoa karena HP. Tesa. Kadangkala kita sudah ada waktu ibadah karena HP. Ya, HP ini juga bahaya kalau kita tidur. Kita pakai HP, akan mengakibat mata kita akan rusak. Saraf-saraf juga. Sebab itu HP itu jangan masukkan di kantong kalau laki-laki, tetapi taruhlah di tas. Dia punya radiasi kuat sekali. Sehingga banyak anak-anak yang rusak mata karena selalu dengan HP. Nah, itu kita diingatkan. Ini merupakan, saudara sekalian, alat yang canggih. Tapi kalau kita salah pergunakan akan membuat kita menjadi sakit. Nah, apalagi sekarang, zaman sekarang, saudara, kalau mau lihat di YouTube, ya, banyak makanan-makanan yang dilarang. Ini boleh makan ini, ini boleh minum itu, karena kenapa? Sudah ada campuran-campuran kimia. Orang akan kaget, orang akan was-was, ya, karena ada, ya sudah terungkap. Kalau mau makan itu, maka akan mengakibatkan sakit kanker lah, dan sakit-sakit tumor yang lain, dan lain sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan, untuk menghadapi semua itu, saya mau katakan, firman Tuhan menjawab, saudara. Memang ini sebelum terjadi Tuhan sudah sampaikan. Sebab itu kita, tatkala kita mau makan, apa yang kita lakukan? Berdoa. Mantap, Gumbal. Sebelum kita makan, makanan yang disodorkan, itu kita doakan. Karena meskipun racun, yang penting kita tidak tahu. Kalau kita sudah doakan, itu jadi suci, jadi steril, tidak akan mencelakakan. Ayat yang terakhir, mari kita baca Markus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-15 mulai. Ke-15.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. ya orang yang percaya atau murid-murid. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Demi nama Tuhan mereka akan mengusir setan-setan. Itu tanda Tuhan Mereka menyertai. akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa Roh Kudus. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, Meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. orang itu akan sembuh. Jadi saudara dalam Tuhan, menghadapi tantangan zaman, firman Allah itu lebih canggih. Sebelum racun-racun, sebelum virus-virus itu datang, Alkitab sudah menjawab. Sebab itu jangan lupa berdoa kalau mau makan. Kita semua kan kalau makan berdoa tuh. Tapi kadangkala kalau memang mau baku dusu, ya apalagi cuma cookies, kue, ya. Tatkala dia diberi ya saudara langsung masuk di mulut. Nah itu kita robah sekarang. Nggak perlu kita mau berdoa keras-keras, cukup dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan lupa kalau kita sudah pakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka jadi steril itu. Karena apalagi hidup kita dalam Tuhan. Nah saudara dalam Tuhan, hikmat yang perlu kita cari, karena hikmat itu menentukan keselamatan. Bukan cuma kita mengenal mana baik, mana tidak baik, tetapi hikmat menentukan keselamatan. Yesaya 33 ayat yang ke-6 tidak usah dibaca. Hikmat dan pengetahuan menentukan keselamatan. Rahasia keselamatan diungkapkan bagi kita kalau kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Sebab itu bagi desa yang ada berdoa, gembala juga akan berdoa. Apa cita-citamu ke depan, Tuhan pasti akan kabulkan. Karena dengan persaingan sekarang, kalau engkau bersandar kepada Tuhan, pasti akan jadi pemenang, akan berhasil. Ya, apa juga yang Afini cita-citakan, berdoa, pasti Tuhan akan berikan. Yang penting setia kepada Tuhan, ya. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena kalau tinggalkan Tuhan itu, ya, siapa lagi yang mau tolong? Kalau tinggalkan Tuhan berarti kita tidak akan masuk surga. Karena yang pemilik surga itu Tuhan. Jadi kalau kita tinggalkan Tuhan, kita tidak akan ke surga, maka kita akan ke neraka. Nah inilah mengingatkan kita bahwa hikmat pengetahuan lebih mahal, lebih berharga daripada emas dan perak. Sebab itu kita berbahagia, kita punya pengertian, kita punya hikmat mengerti tentang firman Tuhan, tentang keselamatan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.